cakap awak. Jadi saya Jessica. Saya Windiani. Saya Jelita Setiani. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas topik yang amat sangat menarik. Apakah itu? Kesehatan mental di kalangan Gen Z. Jadi, pada kesempatan kali ini, kami ingin membuka pikiran kita semua dan hati kita untuk mendengarkan kisah-kisah inspiratif, meresapi statistik yang mungkin membuat kita berpikir, dan tentu saja mencari solusi bersama-sama. Kita tidak hanya akan membahas masalah, tetapi juga akan mencari cara-cara positif untuk menghadapinya. Jadi, jika Anda adalah seorang Gen Z yang ingin lebih memahami atau tentang kesehatan mental Anda sendiri, atau jika Anda hanya ingin mendukung teman-teman Anda dalam perjalanan mereka, Anda berada di tempat yang tepat. Apa banyak bicara? Mari kita mulai saja cakap awak kita ini dengan mengundang 3 narasumber nih, yaitu ada Kania, Anissa, dan juga Rahel. Mari kita undang. Nah, jadi kami ini udah berkumpul dengan ketiga narasumber kami. Jadi sebelum kita mulai cakap awak ini, boleh nggak ya kakak-kakaknya memperkenalkan diri? Dan namanya siapa gitu? Waduh, boleh banget tuh Kak Jessica. Di sini saya Rahel dari Fakultas Bahasa dan Seni, tepatnya di jurusan Sastra Indonesia. Dan saya Kania Ayuning Ramadhani dari Prodi Sastra Indonesia. Saya Nisa Putri Lubis dari Prodi dan universitas yang sama dengan mereka. Sebelum memulai topik, apa kabar kalian hari ini? kabarnya baik, cuman kantongnya nggak baik Kak Windy. Kalau kantong jangan dibicarain. Tadi sudah ditransfer ya? Sebelumnya sudah tahu topik apa yang akan dibahas kali ini? Sudah tahu. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapat kakak-kakak sekalian mengenai kesehatan mental di Gen Z sekarang? Wah, pertanyaannya sangat menarik ya. Mungkin pertanyaan ini bisa dijawab sama Kania terlebih dahulu nih. Gimana tanggapan Kania mengenai pertanyaan tersebut? Menurut saya nih ya, untuk generasi Z sekarang ini mentalnya lebih lemah dibandingkan generasi sebelumnya. Karena mereka ini lebih sering dari dampak media sosial gitu. Mereka lihat kayak bisa aja kayak cyberbullying. Jadi itu mereka itu kayak ngepost foto mereka sendiri, namun yang mereka dapatkan itu cacian makian, bukan pujian yang mereka harapkan. Begitulah untuk pendapat saya yang pertama. Mungkin yang diberikan jawaban oleh Kania tadi betul, hampir sama dengan jawaban saya. Seperti pada yang kita ketahui pada zaman sekarang, pada zaman Z, banyak sekali seseorang yang menyalahkan media sosialnya gitu. Nanti seseorang udah pede ingin menampilkan karyanya, cuman bukan pujian yang pengen dia dapatkan, bukan apresiasi. Padahal dia tuh pengen kayak dinilai baik, kayak ingin diapresiasi, namun kayak hujatan, kayak banyak orang kayak orang-orang yang nggak bertanggung jawab itu kayak ngehujat dia dan ngejudge dia yang aneh-aneh gitu. Kalau pendapat saya hampir sama ya, tapi kalau misalnya mental health ini sebenarnya kalau sekarang itu banyak kasusnya begitu. Banyak sekali kasusnya dalam hal-hal sepele seperti yang tadi dibilang, dan bahkan ada yang lebih berat seperti bullying atau apapun gitu. Misalnya menurut mereka itu hal biasa, tapi kalau misalnya menurut orang itu kan belum tentu sama dengan mereka. Gitu. Apalagi kayak di negara kita ini, nggak usah jauh-jauh, yang dimana kalau di sosial media itu kayak satu orang yang puji itu muji semua, baru satu orang yang hujat itu hujat semua. Jadi kayak ikut-ikutan gitu. Nanti ada juga yang seperti yang pernah saya baca, dia itu bikin 3 akun, cuman satu untuk akun pujian, satu lagi untuk akun untuk ngejudge gitu, ngemaki, dan kayak cuman sebagian bullying. Jadi kita nggak bisa kayak langsung Menyimpulkan bahwa itu adalah sebuah kritikan.
Ya, itu tuh ya. Jadi kita nggak bisa langsung menyimpulkan kalau itu kayak sebuah kritikan. Kadang-kala kayak cuman ikut-ikutan aja gitu loh, kayak untuk memperkeruh suasana biar seseorang ini kayak merasa down gitu. Sekian. Intinya kita jangan terlalu baper sama sosial media. Iya, betul banget. Di lingkungannya belum tentu orang tersebut mencaci. Bisa jadi cacian itu hanyalah sebuah tren ikut-ikutan orang lain yang ada di sosial media tersebut. Betul begitu? Betul. Ada juga kayak rasa cemburu. Kenapa dia bisa, aku enggak ya gitu. Sedangkan aku kayaknya lebih jago dari dia, tapi kenapa dia bisa ngelakuin itu, aku enggak. Ada gitu juga. Selanjutnya nih Kak, pertanyaan yang kedua. Seberapa penting kesehatan mental menurut Kakak? Kasih tahu. Kalau kesehatan mental itu sangat penting, yang dimana itu kayak menurut saya kesehatan mental itu kayak bentuk apresiasi pertahanan diri untuk kita sendiri. Memang nggak semua orang itu mentalnya kuat, cuman ada kala kesehatan mental itu berguna untuk melindungi kita sendiri dari kayak cacian, dari kayak orang yang mandang kita sebelah mata, supaya kita itu gak mudah langsung terpuruk gitu, kayak masih bisa berdiri walaupun sebenarnya kita itu memang lemah, cuman jangan terlalu dibawakan ke kata-kata yang mereka bilang gitu. Kadang pun kalau misalnya kita menunjukkan bahwa kita berendah diri atau rendah hati dengan perkataan mereka, mereka makin menjadi untuk terus mengejudge kita dengan tindakan-tindakan kita. Jadi kalau bisa setidaknya kalian tutupi begitu setiap tindakan-tindakan yang kalian seharusnya kalian sedih atau menangis di saat orang yang melakukan itu, tapi kalian diamkan saja orang itu. Kadang ya, jadi kalau misalnya ada ke hal-hal yang seperti itu sebaiknya kita tutupi saja. Jadi biarkan dia bertindak seperti apa, kita juga bertindak seperti apa. Tapi kalau misalnya kita sedih, kita bisa kan sharing dengan teman, misalnya kita ceritakan apa yang membuat kita sedih apa, daripada kita menunjukkannya kepada pelaku dari penyerangan itu. Supaya tidak terlihat gitu ya Kak Anissa. Kalau misalnya sama temen nih kan otomatis kayak dapat saran kayak gimana tindak melanjutinya. Cuman kalau kita menampilkan secara sama orang yang tidak mengerti apa-apa, cuman kayak dibanding-bandingin tanpa mempengaruhi suasana. Juga takutnya dijadikan peluang bagi mereka yang pelaku bullying itu, karena kita terlihat lemah jadi dijadikan peluang gitu. Iya betul. Bisa nih tanggapan Kak Kania. Oke. Tanggapan Bagas? Saya kesehatan mental itu penting karena kita dapat mengatur emosi kita lebih baik. Terus kita lebih mudah berpikir positif, nggak ada pikiran negatif. Kalau pikiran negatif itu amit-amit ya, jauh-jauh tuh kita duduk dulu. Itu yang paling buruk. Kalau kita positif itu kan apa aja jadi enak gitu. Kita nggak peduli omongan orang apa. Kita yang pedulikan itu diri kita sendiri. Apa yang kita lakukan yang bisa bikin senang, yang bikin kita puas, itulah yang kita lakukan. Dengan saya ya. Jadi kan saya ini ada dapat berita yang terjadi di Jawa Timur, yang dimana anak SD itu 11 orang yang ketahuan gurunya katanya mereka menyayat tangan, katanya karena itu tren TikTok. Bagaimana sih pendapat kalian yang katanya itu tren TikTok? Mungkin bisa dijawab oleh Anissa terlebih dahulu, gimana tanggapannya? Memang ya kalau misalnya tren sekarang itu memang aneh-aneh betul dalam tindakan karena itu kok dilakuin ya gitu, kok jadi bisa jadi tren ya, karena kan kalau misalnya menyayat tangan sebagaimana kita tahu kalau kita salah dalam menyayat saja bisa menghilangkan nyawa kita. Jadi kalau menurut saya tren itu sebaiknya dihapuskan saja. Kalau misalnya di dalam aplikasi itu pasti dia kecil aja gitu. Sebenarnya kan bisa dibilang itu bukan tren ya, tapi Iya. kan mereka yang menganggap itu tren. Padahal sebenarnya kan itu bisa dibilang serkam, yang melukai diri sendiri. Yang orang dimana dia yang nggak tahu melampiaskan kemana lagi, mereka nggak bisa bicara, akhirnya ke tangan. Iya. Bukan hanya ke tangan, iya, bukan hanya ke tangan kayak apa ya. Pokoknya menyakiti diri itu kan sebenarnya bukan tren, tapi karena mental seseorang itu yang sedang diuji ya kan. Tapi seperti yang kita ketahui tadi, ada anak SD yang 11 orang menyayat tangan, itu sebenarnya kurang pengawasan dari orang tua ya salah satunya. Dan di mana media sosial sekarang kan banyak yang tidak ada penyaringan. Kayak di TikTok tidak usah ke anak SD-nya, orang dewasa
mungkin semua yang ada di sini tahu kalau ada tren bintang-bintang itu, yang dimana itu di tangannya di slide bentuk bintang, terus dibikin pakai template Dari CapCut ya, dari aplikasi. Mungkin saya rasa anak SD itu terinspirasi dari beberapa kalangan kayak gitu, dari Hanya mau mengikuti tren video tersebut. betul sekali, biar terlihat keren, kayak misalnya terlihat jago gitu. Karena sebenarnya anak usia segitu sebenarnya belum tahu apa artinya itu. Mungkin karena mereka melihat seperti bagus, seperti apa, jadi mereka mengikuti. Itu aja sih. Memang banyak sih anak-anak yang didewasakan dari kecil, tapi mereka mungkin belum tahu sebenarnya itu apa. Mereka hanya bikin, aku mau buat ini, begitu aja. Iya. Menurut saya itu kan terlepas dari tren atau tidaknya, itu sangat berbahaya teruntuk anak-anak. Karena apa ya, kalau misalnya mereka melihatnya terlalu dalam, itu bisa ke urat nadi mereka. Jadi bisa aja mereka meninggal dalam situasi yang seperti itu. Jadi ada baiknya orang tua mengawasi mereka, atau lebih bagusnya lagi jika aplikasi tersebut bukan saja dari Lebih baiknya sih tren-tren itu yang kayak jangan terlalu dipelajari. Karena umbaran di media sosial ini makin sangat buruk umbarannya. Karena banyak anak-anak yang bilang, sekarang kan anak-anak yang masih SD, HP-nya udah ada. Karena orang itu belum pintar menyaring bagaimana, baru nggak bisa juga kayak membatasi gimana. Anak yang belum paham, orang tuanya kurang mengawasi. Jadi ini pengingat juga untuk para orang tua, mohon anaknya diawasi dalam bermain ponselnya, jangan terlalu dibebaskan. Terkadang ada orang tua juga biar anaknya gitu diem di rumah dengan cara mengasih gadget, padahal sebenarnya itu dampaknya lebih besar lagi. Oke. Sekarang kita pindah ke geser segmen tentang keseluruhan. Seperti yang kita ketahui sekarang di Indonesia itu banyak sekali, sudah marak sekali kasus bunuh diri, maksudnya bunuh diri pembunuhan. Bagaimana pendapat kalian tentang kesehatan mental yang berujung ke bunuh diri? Sebenarnya tidak ada tanggapannya sebenarnya, karena menurut saya ya mental health ini memang ada benarnya, cuma itu tergantung kekuatan dan iman yang tadi yang kita punya. Mau seberat apapun, pasti sebenarnya itu ada solusi. Tentang bunuh diri tadi, yang dimana memang seseorang itu mempunyai mental health, semua orang itu punya ketakutan, kelemahan, dan semua pasti ada di dalam setiap orang. Cuman itu tergantung kayak sebuah bentuk pertahanan ya, seperti iman. Gimana misalnya kedepannya itu hidupnya itu atau lebih baik atau lebih buruk, itu kayak lebih ketakutan. Sebenarnya itu bisa dicegah. Kalau menurut saya yang bunuh-bunuh diri ini seperti yang terjadi di Indonesia ini banyak sekali, bukan dikira dari 1-2 orang lagi. Mungkin bisa dikira puluhan dari kasus mahasiswa ini dan mahasiswa itu. Kalau menurut iya betul sekali Kak Jessica, dengan alasan tugas, kurang kasih sayang atau sejenisnya. Tapi yang mau saya bahas di sini di tugas. Kalau menurut saya, kalau misalnya terlalu lelah dengan tugas itu tidak masuk akal. Karena kenapa tidak masuk akal? Dia masuk ke sebuah universitas, lembaga tersohor untuk belajar. Dia sebenarnya sebelum melangkah ke situ sudah tahu, sudah paham apa konsekuensi yang akan diterimanya nanti. Karena seseorang itu pasti ada sisi capeknya masing-masing. Jadi mereka itu kayak nggak bisa ngebilang kalau aku nih capek, kalian itu nggak sama kayak aku dan lain semacamnya, dan memilih mengakhiri hidupnya. Menurut saya itu lemah sekali. Mau saya disalahkan atau enggak, karena itu sebagai bentuk disiplin diri. Kayak misalnya kalau kamu bertahan, itu sebagai apresiasi buat dirimu sendiri atas apa perjuangan yang selama ini udah kamu lakukan. Jangan setengah-setengah gitu loh, jangan di pertengahan jalan terus merasa menyerah dan lain sebagainya. Mungkin buat saudari Anissa ada tambahan atau? Kalau menurut saya ya, kalau untuk bunuh diri, memang kan berarti kan misalnya menurut saya itu bukan suatu hal yang seharusnya dilakukan, tapi mungkin menurut dia kan itu mungkin harus dilakukan. Tapi
yang ditekankan lagi. Misalnya kamu punya masalah, kamu sebaiknya membicarakannya. Baik itu kalau misalnya dengan orang tua, mungkin orang tuamu nggak tahu nih atau nggak ngerti nih, bisa dengan teman kan? Atau sekarang juga kan ada lembaga-lembaga atau di IG juga sudah ada, misalnya baca-bacaan tentang ya, kayak psikolog ya. iya. Terus kalau misalnya untuk ke dokter psikolognya juga sudah ada. Memang mungkin nggak sanggup atau bagaimana, kita juga bisa curhat dengan lembaga. Ada lembaga misalnya kita masuk ke dalam lembaga itu, kita bisa melakukan curahan gitu. Misalnya apa-apa saja yang menurut kita nggak bisa kita bicarakan dengan yang lain, kita bisa bicarakan di situ. Banyak hal yang masih bisa kita lakukan untuk mencegah bunuh diri ini gitu. Intinya lebih baik mencoba membuka diri, Iya, menceritakan apa yang kita alami gitu untuk menghindari bunuh diri tersebut. Karena kan ke semua masalah yang ada di hidup kita ini nggak lebih berat daripada kehidupan kita ini. Kayak Tuhan ngasih kita masalah, tapi nggak lebih berat dari kekuatan kita. Iya. Kedepannya kita nggak tahu apa yang terjadi, itu aja. Jadi jangan langsung kayak mengakhiri kayak. Masa masalah segini kau belum bisa mengatasi? Betul sekali. Setiap masalah pasti kan ada solusi begitu. Carilah dulu solusinya. Kalau memang tidak dapat, sebaiknya cari solusi lain, bukan langsung Pasti bunuh ada diri. jalan keluar. Ya, bunuh diri itu bukan kayak jalan yang menurut apa gitu. Mungkin bisa. Ada tambahan untuk kakak Kania? Kalau menurut saya nih, karena misalnya nih korbannya bunuh diri, itu bisa aja karena dia kurang dukungan dari orang sekitarnya dan dia tidak bisa menceritakan apa yang dia pendam, pendam dari dalam hatinya. Misal, contohnya aja itu yang paling sederhananya itu ya, kalau misalnya pembulian, pasti itu kalau misalnya kita ngadu ke guru, nanti bilangnya alah cuma bercanda doang, pasti gitu. Anak-anak kecil gitu. Padahal aslinya itu bisa aja nanti yang pembuli ini jadi menjadi waktu semakin besar. Jadi ada baiknya itu mencegah. Seharusnya kita beri hukum, kita dengarkan korbannya itu keluhannya apa sebelum dia mengakhiri hidupnya. Itu kalau bunuh diri kesannya kayak jadi sia-sia gitu hidupnya kan, kayak orang tuanya gitu jadi kayak merasa kehilangan, meninggalkan bekas kesedihan gitu yang mendalamkan. Jadi menurut saya tuh bunuh diri tuh kurang efektif dan bukan jalan akhirnya. Kita masih bisa ke kayak yang kalian bilang tadi itu yang ke psikolog gitu kan. Meskipun mengeluarkan uang banyak, tapi setidaknya worth it lah kita bilang. Butuh dukungan. Oke, setelah tadi kita membahas self harm atau bunuh diri itu, menurut kalian bagaimana sih solusinya untuk menghindari hal tersebut? Kalau menurut saya pribadi, sebenarnya tentang mental health ini dimulai dari sejak awal ya, sejak dini, tentang bagaimana orang tua yang melindungi anaknya dari kecil, kayak kasih sayang, memberikan hal yang cukup lah, kurang lebih seperti itu kepada anak. Tunggu. Jadi menurut saya itu kembali lagi ke orang tuanya, bagaimana cara mereka mendidik, dan jangan kayak memperlihatkan sesuatu yang tidak baik di depan anak, seperti kayak perkelahian yang sering terjadi di antara mereka berdua, kayak cekcok, itu dapat mempengaruhi mental health mereka. Dan tentang keuangan yang terlalu diumbar, kayak disebar-sebarkan kepada anak-anaknya, kalau menurut saya itu kayak kurang efektif. Sebaiknya kayak didiskusikan mereka berdua saja gitu loh. Memang harus tahu memang, cuman kayak untuk menjaga mental health dari tadi itu kayak memang dari orang tua itu sendiri. Mungkin kalau dari Anissa, Jadi kan kalau sebenarnya ya, misalnya adanya mental health ini karena tidak adanya pendengar begitu. Jadi kalau menurut saya memang dari sebagian orang ada yang tidak ingin mendengarkan, tapi ada di antara sebagian orang itu yang ingin mendengarkan walaupun hanya satu gitu. Jadi kalau bisa hendaknya kamu bukan kayak misalnya iya bisa pintar memilih teman, tapi kalau misalnya tuangkan saja gitu, walaupun memang tidak mendapatkan solusi yang benar-benar yang dapat membantu, tapi beban pikiranmu itu bisa keluar gitu, hal-hal yang menurut kamu negatif itu bisa keluar dari otakmu begitu. Jadi kan sebelum bilang kalau misalnya psikolog apa gitu, lembaga itu sudah ada. Sebenarnya kamu yang membuka mata untuk melihat itu. Sebenarnya untuk segala hal untuk
bisa menghilangkan rasa pikiran negatif itu sudah banyak, tapi mau kesadaran dari diri sendiri yang perlu ditingkatkan lagi. Kayak perlu dituangkan kayak bentuk lukisan, kayak misalnya hal-hal lain yang mengandung sisi-sisi positif lah ya Kak. Ya, kalau menurut saya sih selain yang kedua pendapat tadi, ada baiknya untuk mendekatkan diri pada Sang Maha Pencipta ya kan. Kita kayak curahkan lah kita apa yang keluh kesah kita. Mungkin memang nggak langsung terbalas kan, tapi setidaknya bisa bikin kita tenang sejenak gitu kan. Lagi pula Tuhan nggak bakal suka kalau hambanya bunuh diri gitu. Apalagi kalau misalnya kalau di Islam itu ya, kalau di Islam itu disinggung kalau sebenarnya Allah itu mencintai hambanya, jadi ada baiknya untuk tidak bunuh diri. Ya bisa juga benar seperti yang dibilang oleh kakak kami, kalau kita itu harus mendekatkan diri kepada Tuhan, yang dimana Tuhan itu mengasih kita cobaan, bukan berarti Tuhan itu nggak sayang, tapi ingin kau harus dekat kepada aku rindu cerita darimu gitu loh. Makanya terkadang orang itu kalau nggak ada masalah nggak ngadu ke Tuhan ya Kak. Iya. Kalau senang-senangnya aja dia lupa gitu. Berapa kali udah sedih gitu pasti langsung menghadap. Tuhan gitu. Jadi rindu dia gitu mendengar keluh kesah, jadi dibikin cobaan tadi. Satu juga, Tuhan juga nggak akan memberikan kita cobaan yang lebih daripada kemampuan kita. Oke guys, jadi itulah dari isi dari bincang-bincang awal tersebut dan 3 narasumber yang sangat the best dari jawaban-jawabannya. Sekian dari kami, bye bye.